bahwa solihah dengan siapa itu sudah resmi untuk melangsungkan perkawinan. Diharap namanya menenagaan. Bisa di sungai, bisa di jalan waktu itu. Nah ini alat-alatnya untuk mengantar. Sebenarnya dari sinilah. Alat-alatnya macam-macam mengantar. Ada pekucuran, ada penginangan dan lain-lain. Kalau dahulu itu orang mengantar lamaran ini dengan pantun-pantun. Nah ya, gana gunung, gana harapanku. Aku datang, kau udah hikam atau kayak apakah untuk meminang jadi minantu untuk anakku. Ibaratnya kata-kata pengantar untuk melamar. Kalimat itu, ya pantun-pantun dahulu itu. Banyaklah pantun-pantunnya untuk jadi minantu gitu. Iya. Tapi dipilihlah orang yang masyhur, orang yang berpengaruh waktu Tokoh lah misalkan. Lanjut, karena sudah berarak-arak betatai, lalu disandingkan. Ini pelaminan Banjar didominasi oleh warna kuning dan keemasan. Ada hiasannya tadi lah, agak Halipan tadi ya. Ya. Halipan. Oke. Nah, ada ini nasinya kuning, nasinya putih. Kalau menurut budayawan ini adalah nasi Rasul, itu adalah nasi Nabi. Kalau menurut mereka ada namanya. Kalau menurut ahli budaya. Tapi kalau nanti kalian ingin lebih jauh, itu lebih mendalami, belajar lagi ke sini. Terus ini adalah kamar pengantin. Nah, sebelum kita cerita kawin adalah dahulu itu seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan itu, apalagi mereka itu yang dipinangnya perempuannya itu anak bapak penghulu umpamanya. Jadi seorang laki-lakinya itu harus punya bekal yang kuat dulu. Paling tidak mereka harus maksud dari Fatihah dan lain-lain sebagainya itu sudah hafal. Nanti suatu ketika mereka itu ditanya, bahkan disuruh baca doa kalau orang yang tokoh. Nah jadi lelakian kalau kawin harus punya bekal dulu waktu itu lah. Harus bisa baca Quran, ilmu agama, kerjaan atau gawian dan lain sebagainya. Begitu juga perempuan begitu kawin, mau kawin atau menikah, itu mereka paling tidak bisa mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga di sini artinya masak dan lain sebagainya. Karena suatu ketika ini si perempuannya ini diuji oleh mertuanya apabila dibawa oleh si laki-lakinya ke mertuanya. Ini si Aluh, si bini Herman pokoknya ini iwak ada di dalam gadur atau di dalam kurungan wadah. Nanti saya atau ulun aku atau saya atau ulun anak ke rumah Acil Inor pokoknya. Maka pas datangnya itu sampai jam 12 pas orang mau sholat, ternyata apabila iwak atau ikan yang di dalam kurungan tadi tidak bergerak, wah berarti ini ulama tidak bekerja atau tidak bisa apa-apa. Nah kalau itu digoreng, sudah masak, wah itulah menantu idaman hari ini ya. Terus, nah ini di sana karena tidak ada arah menentang kamar pengantin kan hamil. Nah jadi hamil ada mandi namanya Tian Mandari atau mandi 7 bulanan hamil pertama. Oke. Lalu juga kalau yang foto dekat sini adalah mandi mau menikah. Mandi itu mau menikah itu atau mau kawin itu melepaskan masa lajang untuk menuju masa dewasa. Nah yang ketiga kita tahu adalah mandi berdus. Umpamanya kalian sudah berdus, wah saya senang syukuran mandi ya di berdus itu namanya. Tamat SMA sama SMK atau kuliah atau naik jabatan bisa juga, atau mau jadi dalang atau mau jadi apa itu bisa mandi berdus dengan syarat-syarat dan aturan yang ada. Nah ini sedikit sampai sini sampai hamil, lalu karena sudah hamil sampai umurnya itu melahirkan. Nah, jadi berurutan ya. Ibaratnya nih daur hidup. Ini karena mamanya melahirkan, lalu di acara
acara setelah melahirkan itu ada istilah ada bepalas bidan. Bepalas bidan maksudnya bepalas bidan itu menebus, karena ada anggapan apabila tidak bepalas itu terhutang dengan si penolong atau si bidannya. Nah, di sini ditampilkan Bayun Maulid. Bayun Maulid sebelum Islam masuk ke Kalimantan Selatan, Bayun Maulid, tradisi Bayun Maulid ini sudah ada, tapi dahulu dilakukan oleh kawan-kawan kita suku Dayak. Tujuannya apa? Tujuannya mengenalkan bayi si Bulan bin Bulan kepada penguasa wilayah. Supaya apa? Supaya bayinya tidak penyarikan, penggaringan, sederhananya itu supaya jangan berkelakuan tidak baik. Nah, ini harapannya supaya mereka ini berkelakuan baik. Tapi setelah Islam datang, itu Bayun ini, tradisi Bayun ini sudah tetap dilaksanakan, tapi tujuannya beda. Karena kita masuk Islam sudah, lalu mengharapkan keberkahan pada Nabi Muhammad SAW, dibacakan dengan Habsi, Surat Al-An'am, Delail, Diba, dan lain-lain sebagainya, dengan hiasan-hiasan, dengan ayunan-ayunan, serta hiasan-hiasan yang ada, tapi dikurangi dari kebiasaan terdahulu. Itu hiasan-hiasannya aja. Nah, kalau kalian mungkin ingin belajar hiasan-hiasannya, itu bisa nanti waktu acara Bayun Maulid. Sebenarnya kita masuk adalah karena acara Bayun Maulid, kawan-kawan ini tapi kena pandemi, jadi tidak dilaksanakan. Oke. Masuk setelah anaknya lahir, berkembang, lalu mereka disunat dan dihitan. Nah, ini alat-alat sederhananya. Ada jari ada kuitnya, ada apa lagi? Bumbu untuk mengenal apa ya? Ada penjepit, pisaunya dan lain sebagainya. Oke, tungkat dan sebagainya. Nah, ini karena kita banyak agama Islam, lalu Kalimantan Selatan karena anak-anak yang tadi lahir, lalulah mereka belajar mengaji. Lalu setelah belajar mengaji, ini ada petamat Al-Quran. Bahkan ada suatu tradisi di kampung, apabila dahulu itu bila bertamat itu biaya mahal. Jadi mereka itu bisa ikut ke tetangga yang melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Karena apa? Seorang perempuan itu minimal hatam Al-Quran. Minimal. Jadi mereka itu tujuannya apa? Karena seorang ibu ini lebih banyak bergaul dengan anak-anaknya. Jadi mereka itu untuk mengajari anak-anaknya ilmu agama sedini mungkin. Nah, itu tujuannya. Jadi mereka itu ikut waktu dahulu itu yang tidak mampu itu ikut bertamat di tetangga sebelah waktu acara pengantinan tadi. Oke. Lanjut. Ini alat-alat bicara kematian. Kita di sini ada istilah kaum tuha, ada kaum muda. Kaum muda itu biasa Muhammadiyah lah. Kaum tuha NU. Kalau di sini kita ada yang melaksanakan kematian itu ada turun tanah sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari dan seterusnya. 1 tahun berikutnya haul. Tapi kalau kaum muda tidak melaksanakan itu. Tapi pada dasarnya kita yang penting Islam satu lah. Oke. Nah, ini acara kematian. Kalau kematian itu pasti dimandikan, pasti dikafankan, pasti disolatkan dan dikuburkan. Itu wajib nih dilaksanakan. Nah, ini timanya dari situ tadi sampai ke sini. Ini adalah daur hidup budaya atau daur hidup. Daur hidup itu adalah urutan-urutan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar, adat yang sifatnya wajib. Ini tadi wajib menguburkan. Oke. Nah, ini di dalam ada Al-Quran tulisan tangan. Al-Quran ini masuk kategori filologika. Ya, filologi kertas, naskah. Pengetahuan umum. Oke. Kita 1, 2, 3, 4 hari ini saudara, ini filologi. Oke. Ini Al-Quran tangan ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad
Al-Jari. Dan juga beliau mengarang kitab Sabilal Mutadin. Sabilal Mutadin sekarang juga sudah diabadikan menjadi nama sebuah masjid di Banjarmasin. Beliau ini pernah belajar di Mekah sampai dengan 30-35 tahun kurang lebih. Nah, punya sahabat Syekh Abdul Wahab Bugis, Abdul Samad Palembang, Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Yang berserangkai waktu itu beliau. Nah, mungkin di situ bisa lihat riwayat singkat beliau. Itu lahirnya kapan, meninggal kapan. Nah, ini sedikit. Oke. Nah, itu sedikit. Sini bisa dilihat. Ya. Nama ayah dan ibunya sama dengan nama Nabi. Ayah ibu Rasulullah. Iya. Silakan. Nah. Oke. Kalau di dalam sedikit itu adalah lukisan dari Lamri Bustami. Nah, ini apa? Kalau ini tempat peta beliau tinggal waktu itu. Tapi Tinggal di Mekah. Di Mekah. Tapi kita Pada ini waktu datanya di 2004. Jadi sudah awas panel. Update sekarang adalah yang lain lah. Boba sudah. Ada boba. Nah, waktu 2004 petanya ini. Ya. Terus ini kalau itu foto-foto keturunan beliau, keturunan beliau, ya ada Taniran, termasuk apa? Bulu Kapuh itu termasuk jurid dari Syekh Muhammad Asad Al-Jari. Ya, Bulu Kapuh yang terkena hari ini yang meninggal. Tuan Guru Haji Hasan Basri itu yang Pak? Yang tuh kah? Abasidin lain lagi yang Brigjen Haji Hasan Basri lain itu. Cuma sama lah. Hasan Basri banyak. Hasan Basri loh ya. Hasan Basri dari yang dari apa? Di Mekah ada juga. Nah, ini budaya. Jadi kita tadi kita Dayak, ada budaya Dayak. Jadi mereka Dayak itu kalau melakukan upacara atau apa? Melakukan hasil pertanian, mewujudkan syukur, mewujudkan senang dengan acara-acara. Mereka juga pengobatan dengan acara-acara atau ritual mereka. Ini punya nama masing-masing kalau menurut mereka. Lanjut ke sini adalah pemakaman kedua. Pemakaman kedua ini sudah jarang dilakukan karena biayanya sangat mahal. Ini sudah jarang dilakukan. Oke. Nah, ini pendulangan hutan yang ada di Cempaka. Ini lama. Mungkin sedikit cerita tentang Cempaka. Kenapa itu dinamai Cempaka? Ya, karena itu dahulu sekitar 1900-an itu namanya Pak Harto, kepala kerja yang ditunjuk oleh pemerintah waktu itu ditugaskan untuk membuat jalan pintas dari Martapura ke Olehari waktu itu lah. Lalu di sana beliau itu mendatangkan orang-orang Pak Harto tadi mendatangkan orang-orang untuk bekerja. Tapi setelah mereka menggali tanahnya lalu ketemulah Intan dan juga masyarakat sekitar. Dahulu tujuan asal datang dari Hulu Sungai dan sebagainya itu tujuannya untuk bertani dan berkebun di sana. Pertaniannya, perkebunannya waktu itu yang banyak ditanam itulah lada atau sahang. Tapi setelah menggali lubang ternyata ditemukanlah Intan. Nah, mereka tidak jadi untuk melakukan pertanian tadi, untuk mencari Intan tersebut. Nah, itu kenapa dinamai Cempaka? Pak Harto tadi di situ kembali tadi beliau bernaung di bawah pohon yang teduh. Ternyata pohonnya itu adalah kembang. Nah, kembang Cempaka yang kira-kira ukuran kembangnya itu 2 meter atau 3 meter. Maka mulai hari itu disebut kampung apa ini, atau nama apa ini kampung ini. Sepakatlah dinamai Cempaka waktu itu. Itu sedikit tentang Cempaka. Nah, ini mendulang Intan. Ini ada dilakukan beberapa cara. Ada lubang dalam, ada lubang surut, ada pasiraman. Nah, ini. Kalau yang ini
Minirama Mandulang Minta.